Oke guys, kali ini kita akan membahas salah satu helm yang bakal ngeramein dunia perfilman di tahun 2021 ini. Seperti yang kita tahu, di akhir-akhir ini banyak produsen helm yang mengeluarkan helm-helm open face yang berbentuk lancip-lancip kayak NFJ. Lalu ada juga yang baru itu NGS Kairos. Kemudian ada juga yang baru lagi RSV. Aku lupa tipenya apa. Yang jelas RSV juga ngeluarin yang bentuknya lancip-lancip gitu. Harganya di range harga 500.000 sampai yang NFJ itu 1,2 1,3 tergantung motif ya. Nah, untuk kali ini kita bakal ngebahas singkat salah satu helm yang bakal keluar, yang dikeluarin oleh KYT untuk ngelawan segmen-segmennya Kairos dan RSV itu, yaitu KYT DCT. KYT DCT mungkin itu bakal jadi salah satu adik dari KYT NFJ. Jadi untuk mengisi ruang antara KYT Kyoto yang harganya semakin lama semakin gak otak dan KYT NFJ yang istilahnya disasarkan untuk kaum yang tinggi. Oke guys, kita langsung simak aja video kali ini. Oke, seperti yang kita ketahui, nama KYT itu, brand KYT itu akhir-akhir ini tuh lagi naik daun. KYT ini diinformasikan sedang mempersiapkan salah satu jenis helm yang untuk membumingkan namanya lagi di tahun 2021 ini, yang bernama KYT DCT. Kayak gini gambarnya. Nah, helm ini tuh aslinya di Eropa sana 2020 itu udah launching di tahun 2020 akhir. Tetapi nggak tahu kenapa KYT ini belum memasukkan seri DCT ini ke pasar Indonesia, ke pasar Asia juga belum. Mungkin karena dia nggak, KYT Indonesia atau KYT Asia tuh nggak mau mengganggu segmen dari KYT Kyoto dan KYT NFJ. Mungkin takutnya NFJ kan kayak nanti NFR sama TTC itu kan, NFJ kan versi open face-nya dari NFR ya. Nah itu kalau DCT ini kayaknya dari segi bentuk itu bakalan jadi open face-nya, versi open face dari KYT TT Course, karena bentuknya tuh sampingnya tuh kayak kebelah dua gitu, kayak TTC gitu. Cara bentuk, KYT DCT ini mengantongi izin homologasi ECE 22.05. Platform dimensinya mirip dengan dimensi dari AGV Fluid dan HJC I40. Untuk fitur-fiturnya sendiri, sambil nyontek ya, karena nggak terlalu hafal juga. Untuk fitur-fiturnya sendiri, KYT DCT ini punya dua sel. Jadi dari sel S sampai M itu ada sel kecil, dan dari sel L sampai XL itu kayak pakai sel besar kayak TT Course juga. Seperti itu, jadi dibagi jadi dua sel. Kemudian berat dari KYT DCT ini sendiri itu berkisar kurang lebih satu dari spesifikasi yang ada di sini. Beratnya itu 1,3 kilo kurang lebih. Paddingnya itu bisa dibongkar pasang kayak KYT TT Course, kayak KYT Kyoto juga bisa dibongkar pasang. Terus ada seperti biasalah helm-helm itu tuh visornya pasti udah punya UV protection. Kemudian punya fitur yang sekarang tuh lagi naik daun juga, yaitu wearable glass, atau bisa dipakein untuk pengguna kacamata, ramah dengan pengguna kacamata. Kemudian di spesifikasi ini ada juga slot buat lubang intercomnya, buat speaker intercomnya. Untuk bahannya sendiri ini menggunakan termoplastik. Kemudian visornya tuh menggunakan polikarbonat. Tali pengunciannya itu menggunakan microlock, atau sering kalau KYT itu nyebutnya mikromatic ya. Nah, menggunakan mikromatic. Kalau untuk harian lebih cocok sih daripada kayak itu tuh harus gini-gini dulu, kan gak enak. Lebih ribet lah kalau untuk harian. Nah ini berhubung open face juga, masa dikasih double D-ring kan nggak pas juga, karena peruntukannya emang buat harian. Nah untuk harganya sendiri, ini kalau di website luar ya, di
e-commerce luar itu harganya tuh $88 US dollar atau sekitar 1,2 juta. Tapi kalau masuk sini ya, karena mungkin produksinya di sini juga nanti kalau misal mau dipasarin di Indonesia, mungkin bakal ngisi antara 800 sampai 1 jutaan. Karena nggak mungkin juga di atasnya harganya itu di atas TTC, nggak mungkin juga di atasnya NFJ atau sama dengan NFJ. Karena dari dilihat-lihat dari fitur, nggak, kalau NFJ kan ada double visornya, kalau ini nggak ada double visornya. Jadi kalau dilihat dari fitur, mungkin emang untuk mengisi antara dari KYT Kyoto dan NFJ, jadi tengah-tengah itu kayak istilahnya dari R10 sama NFR, jadi dibuatin TTC. Emang desainnya sih mirip banget kayak TTC, jadi kayak NFJ kan bentuknya kayak NFR gitu kan sampingnya. Ini juga bentuknya tuh dari ventilasi atasnya juga itu hampir sama kayak ventilasinya TT Kors yang di belakang ini, yang di bagian tempurung belakang. Untuk rilisnya dari PT Tarakusuma sendiri juga belum bisa menjanjikan kapan keluarnya helm KYT ini. Tapi kalau dilihat-lihat ya, mungkin bakalan keluar pada akhir tahun ini atau bentar lagi, karena untuk melawan ini NJS Kairos sama RSV apa itu, nanti aku kasih gambarnya. NJS Kairos kayak gini, terus RSV kayak gini. Nah, fakta menariknya lagi, RSV itu punya desain yang mirip banget, bukan mirip banget, kayak 80% itu hampir sama kayak NFJ. Dari bentuk ventilasinya yang kayak segitiga kayak telinga kucing kalau aku nyebutnya telinga kucing. Terus spoilernya juga hampir mirip. Jadi mungkin DCT ini bakalan keluar tuh bentar lagi untuk melawan segmen ini, karena kalau ini disandingin sama kayak Kyoto, kalau kayak Ross sama si RSV itu disandingin sama kayak Kyoto, kayaknya dari desain pun udah beda jauh. Kyoto tuh kayak ketinggalan, kayak bulat-bulat doang gitu kan. Sekarang lagi ramenya tuh desain lancip-lancip kan. Nah, mungkin akhir-akhir ini bakal keluar, tapi nggak tahu juga, kita tunggu aja apa gebrakan dari KYT ini untuk melawan Kairos dan si RSV tadi. Apakah mereka tetap di zona nyaman dengan KYT Kyoto-nya, atau bakal ngeluarin KYT seri baru yang disebut DCT ini? Karena emang bentuknya tuh menarik gitu. Aku aja pengen kalau misal udah keluar nih, harga di bawah 1 juta, aku bakal beli. Karena emang bentuknya tuh tajam-tajam gitu. Tapi untuk masalah bentuk kan selera ya, selera orang beda-beda. Kalau menurutku bagus, tapi kalau menurut kalian silahkan nilai sendiri, gambarnya kayak gini nih. Oke, mungkin itu aja pembahasan sedikit tentang KYT DCT ini yang kayaknya bentar lagi keluar. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian suka video-video kayak gini, silahkan di like. Kalau ada kritik dan saran, boleh ditulis di komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, biar aku semangat lagi buat membuat video-video kayak gini lagi. Oke, terima kasih buat semua kalian yang sudah meluangkan waktu buat menonton. Thank you for watching and goodbye.